Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Setiawati dengan NIM 20422020 dari kelas PIAUD A. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas UTS moderasi beragama dengan menjawab 4 pertanyaan. Berikut pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama, mengapa moderasi beragama penting untuk dipelajari? Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keberagaman mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman dapat menjadi integrating force yang mengikat kemasyarakatan, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. Multikultural merupakan peristiwa alami karena bertemunya berbagai budaya, berinteraksinya beragam individu dan kelompok dengan membawa perilaku budaya, memiliki cara hidup berlainan dan spesifik. Keragaman seperti keragaman budaya, latar belakang, keluarga, agama, dan lain tersebut saling berinteraksi dalam komunikasi masyarakat Indonesia. Namun, selain menjadi integrating force, kebinekaan di Indonesia sering mengalami benturan dan ketegangan antar kelompok, ras, etnik, wilayah, dan eskalasi konflik atas nama suku dan agama. Menurut Mubarak, perkembangan gerakan keagamaan ekstrim ini terus berkembang seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Karina dan Rustiana memaparkan bahwa jika dilihat dari komunikasi horizontal antar masyarakat, benturan ini mulai terjadi dari atau karena stereotip atau prasangka antar suku, diskriminasi, sampai konflik dan pembantaian terbuka. Salah satu benturan atau pergesekan yang sering muncul di Indonesia adalah gesekan antar agama yang berbeda. Hal ini terjadi saat seorang cenderung ekstrim ke kanan atau ekstrim ke kiri terhadap suatu agama. Meningkatnya tindakan radikalisme mengatasnamakan agama di Indonesia menjadi perhatian penting pemerintah sekarang ini. Semua stakeholder dan jajaran pemerintahan berusaha menanggulangi tindakan radikal demi persatuan negara Republik Indonesia. Tindakan-tindakan radikal yang akhir-akhir ini sering terjadi beratasnamakan keagamaan. Aksi ini sering berupa kekerasan dan teror yang beberapa bulan lalu terjadi di salah satu rumah ibadah di Indonesia. Tindakan teror bom ini sangat meresahkan seluruh warga negara karena dapat menelan korban jiwa. Istilah radikalisme diadaptasi dari bahasa lain yaitu radix yang bermakna akar, pangkal, bagian bawah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikalisme berarti penyeluruh atau menyeluruh dan sangat keras dalam menuntut perubahan. Radikalisme menurut Kementerian Agama Republik Indonesia adalah sistem ekstrim atau keras dalam suatu golongan yang mengharapkan adanya perubahan sosial politik dengan cara kekerasan, sehingga dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah segala pemikiran atau tindakan yang dilakukan secara radikal. Istilah moderasi berawal dari bahasa Latin yaitu moderatio, yang berarti kesedangan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah moderasi berarti meminimalisir kekerasan dan menghindari keekstriman. Sehingga seseorang itu bersikap moderat berarti dia yang bersikap wajar dan tidak ekstrim. Kata moderation juga berasal dari bahasa Inggris yang sepadan dengan kata rata-rata, average, atau tidak berpihak. Secara umum, moderasi memprioritaskan keseimbangan baik dalam keyakinan, akhlak, dan perilaku, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun warga negara. Dalam konteks moderasi beragama, kita harus memahami sikap moderat sebagai sikap keseimbangan beragama dengan saling menghormati pada berbeda keyakinan. Keseimbangan dalam praktik beragama diharapkan dapat menghindarkan sikap ekstrim, berlebihan, dan fanatik oleh beragama. Negara Republik Indonesia ialah suatu negara yang pluralistik dan memiliki dua modalitas penting yang membentuk karakternya yang multikultural, yaitu demokrasi dan kearifan lokal, local wisdom.
sebagai nilai yang dipercaya dan dipahami dapat menjaga kerukunan umat beragama. Kenyataan akan keragaman agama di Indonesia ini merupakan faktor yang memperkaya kebinekaan kehidupan di Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan nasional yang patut untuk kita jaga. Selain menjadi integrating force, kebinekaan ini juga menjadi tantangan tersendiri jika tidak dihadapi dengan arif dan bijaksana, karena dapat mengancam persatuan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, sikap eksklusif terhadap suatu agama di mana hanya mengakui keberadaan secara sepihak tentu akan menimbulkan benturan antar kelompok agama. Gesekan keagamaan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia sering dipicu oleh sikap eksklusif sehingga memicu konflik. Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi atau Islamisme, yang oleh Ahmadi disebutkan sebagai dua fundamentalisme, pasar dan agama. Dalam konteks fundamentalisme agama, upaya untuk menghindari disharmoni adalah dengan beragama yang moderat, di mana semua dapat menerima keputusan bersama tanpa bersikap anarkis. Dengan demikian, moderasi beragama mempunyai peran yang krusial dalam menjaga kehormatan kebinekaan agama di Indonesia. Moderasi sebenarnya adalah budaya bangsa kita yang diadaptasi dari kearifan lokal, yaitu toleransi. Moderasi harus dipahami dan ditanamkan sebagai komitmen bersama demi keseimbangan kebinekaan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Fahrudin menyatakan bahwa dalam usaha menciptakan keharmonisan hidup berbangsa dan beragama dibutuhkan moderasi beragama, yaitu bersikap netral dan tidak berlebihan dalam beragama serta mengklaim diri paling benar sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan sejahtera. Dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama berkaitan erat dengan menjaga kebersamaan dan terwujudnya sikap tenggang rasa, di mana kita harus saling memahami satu sama lain dalam keberagama. Sehingga moderasi beragama ialah kunci terbentuknya toleransi dan kerukunan di masyarakat dan nasional. Dengan terbentuknya toleransi dan kerukunan masyarakat, setiap umat beragama akan saling hormat menghormati dengan umat lainnya, mengesampingkan perbedaan dan hidup bersama secara damai dan harmoni. Hal serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Hasyim Kamali, di mana dengan pengaplikasian moderasi dapat menghasilkan titik temu dengan mengindahkan prinsip keseimbangan dan adil. Dalam konsep moderasi wasatiyah, moderasi beragama meniscayakan umat beragama agar tidak mengurung diri, tidak eksklusif ataupun tertutup, melainkan inklusif, terbuka, melebur, beradaptasi, bergaul dengan berbagai komunitas, serta selalu belajar di samping memberi pelajaran. Jadi, pentingnya moderasi beragama adalah untuk menghindari potensi terjadinya gesekan atau konflik yang dapat memecah bangsa, untuk menghindari sikap radikal yang akan timbul jika seorang tidak memiliki sikap yang moderat. Moderasi beragama juga hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam hidup beragama, menjaga kebinekaan bangsa Indonesia, dan menciptakan masyarakat yang multikultural. Pertanyaan kedua adalah, paparkan sejarah moderasi beragama sebagai mata kuliah wajib. Berikut jawabannya. Radikalisme merupakan ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Pencegahan radikalisme harus dimulai dari hulu ke hilir. Pemahaman yang sempit terhadap ajaran Islam merupakan penyebab munculnya radikalisme. Hal ini biasa terjadi pada sebagian kalangan pelajar atau mahasiswa dari perguruan tinggi berlatar belakang pendidikan umum. Maka untuk mengatasi pemahaman yang sempit dalam beragama, bagi mahasiswa dengan upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran mata kuliah wajib moderasi beragama. Di antara penyebab munculnya radikalisme adalah pemahaman yang tidak sempurna terhadap agama Islam.
tidak mempelajari Islam secara kafah komprehensif. Hal ini biasa terjadi pada sebagian kalangan pelajar atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang berlatar belakang pendidikan umum, terlalu sempit dan kering dalam memahami teks-teks agama sehingga memahami teks-teks tersebut secara harfiah. Padahal sebagian teks-teks Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tidak bisa dipahami secara harfiah agar tidak melarikan pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama Islam. Untuk mengatasi pemahaman yang sempit dalam beragama bagi mahasiswa, maka upaya menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran mata kuliah wajib agama Islam menjadi strategi yang harus dilakukan. Nilai-nilai moral agama harus dimasukkan dalam pembelajaran mata kuliah wajib agama Islam. Hal ini dikarenakan kampus adalah tempat pembinaan karakter yang diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pembinaan karakter dengan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran mata kuliah wajib akan memiliki peranan penting dalam menangkal radikalisme di kalangan mahasiswa. Usaha penanggulangan radikalisme dari hulu ke hilir harus dimulai dari pendidikan. Oleh karena itu, mata kuliah wajib moderasi beragama harus diisi dengan nilai-nilai toleransi, cinta kepada sesama, cinta tanah air, patriotisme, dan bela negara. Proses penanaman nilai-nilai moderasi beragama di dunia pendidikan diyakini dapat meringankan bahkan mencegah perilaku-perilaku radikalisme yang dapat merusak kerukunan umat beragama di Indonesia. Mata kuliah wajib moderasi beragama yang akan menjadi sarana pengembangan nilai-nilai moderasi beragama merupakan mata kuliah wajib pada semua prodi. Oleh karena itu, besar harapan nilai-nilai moderasi beragama dapat tertanam di setiap mahasiswa. Moderasi beragama mesti dimasukkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Hal ini mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh untuk memutus mata rantai ekstremisme dan radikalisme atas pemahaman Islam dengan menghadirkan pendidikan Islam yang moderat dengan konsep rahmatan lil alamin dengan pendekatan uswatun hasanah. Secara etimologi, kata moderat merujuk pada 3 makna, yaitu pertama, bermakna kebaikan dan keadilan, kedua, bermakna balance atau seimbang dalam segala hal, sikap seimbang yang terlindung dari sikap melebih-lebihkan atau ekstrim dan mengurangkan. Ketiga, memiliki makna berada di tengah-tengah atau di antara dua ujung suatu atau berada di tengah-tengah antara dua hal. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk peradaban bangsa. Dengan demikian, pendidikan melahirkan perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Di sisi lain, pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan karakter akan membangun moral peserta didik berbasis etika dan budaya bangsa yang sudah tertanam dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, satuan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan karakter. Karakter seseorang berkaitan dengan kepribadian yang merupakan ciri atau karakteristik dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir. Thomas Lickona mengartikan karakter sebagai kekuatan batin dalam menanggapi sesuatu secara bermoral. Agama merupakan acuan utama yang membawa untuk membentuk kehidupan yang bermoral. Meskipun agama memiliki banyak perbedaan mengenai apa yang harus dilakukan umatnya dalam beribadah, mereka semua memiliki kesamaan prinsip bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dalam hidup ini termasuk pilihan akan perilaku moral yang akan
memberikan dampak sebanding di masa yang akan datang. Sekolah sebagai basis pendidikan dasar menjadi titik awal penyampaian keagamaan kepada peserta didik dari berbagai aliran, baik konservatif, eksklusif, radikal, moderat, inklusif, pluralis, dan bahkan liberal. Dengan demikian, sekolah menjadi sarana yang efektif dalam membangun pengetahuan, kesadaran, sikap, dan perilaku keagamaan yang moderat, sehingga konstruksinya mudah diletakkan kepada paham keagamaan yang berkembang. Pertanyaan ketiga, yaitu siapa 5 ahli moderasi beragama di Indonesia? Yang pertama adalah Lukman Hakim Saifuddin, Bapak Moderasi dari Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2014 sampai 2019, Kabinet Kerja era Presiden Jokowi JK. Yang kedua ada Bapak Eri Rahmayadi yang merupakan Gubernur Sumatera Utara. Beliau diberikan penghargaan sebagai tokoh moderasi beragama oleh UINSU karena UINSU menganggap Gubernur Edi Rahmayadi berhasil menjaga kerukunan antar umat beragama di Sumut atau Sumatera Utara. Juga dinilai sebagai orang yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga ada Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan penghargaan dan penobatan kepada Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah sebagai tokoh moderasi beragama Nusa Tenggara Barat. Penghargaan tersebut diberikan atas perhatian dan dukungan baik moral maupun material dalam segala bentuk kegiatan lintas agama di Nusa Tenggara Barat. Yang keempat ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejarah pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman pada tahun 1912 sampai 1923 menampilkan peran Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pemuka agama yang toleran dan terbuka yang banyak merubah cara pandang beragama tradisionalisme menuju cara pandang beragama yang modernis. Yang kelima ada Bapak Salahuddin Wahid. Salahuddin Wahid banyak memberikan kontribusi terhadap agama dan kehidupan demi terwujudnya manusia yang harmonis. Yang selanjutnya nomor 4, materi moderasi beragama apa yang sudah kamu pahami? Secara singkat, moderasi beragama adalah sikap yang tidak berlebihan atau ekstrim, ataupun condong ke kanan ataupun condong ke kiri, sehingga dapat didefinisikan sebagai sikap pengurangan kekerasan atau menghindari keekstriman yang akan menimbulkan sikap intoleran. Moderasi beragama dapat juga dipahami sebagai sikap toleransi sebagai umat beragama. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama dan pengimplementasian dari toleransi dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural seperti Indonesia agar terciptanya masyarakat yang rukun dan sejahtera. Moderasi beragama juga merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Para tokoh agama yang didukung oleh pemerintah berupaya untuk menangkal dan mengantisipasi peristiwa radikal dan intoleran di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan moderasi beragama lintas agama. Konsep Islam moderat merupakan suatu cara pandang beragama yang sangat relevan dalam konteks beragama yang ada di Indonesia. Dalam esainya tersebut, Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang juga Presiden keempat Republik Indonesia menjelaskan dalam berbeda pandangan. Orang sering memaksakan kehendak dan menganggap pandangannya sebagai satu-satunya kebenaran dan karenanya ingin dipaksakan kepada orang lain. Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya sikap toleransi terhadap pandangan yang berbeda.
moderasi beragama ditanamkan pada mahasiswa yang notabene mereka dididik sejak awal untuk mewarnai kehidupan masyarakat dengan kemampuan agama yang mumpuni sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik dan bijak. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi semangat moderasi beragama ini? Berikut video dari tugas UTS moderasi beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.